Silakan saya kembalikan kepada Despri untuk sesi tanya jawab. Terima kasih banyak kepada Ibu Erika telah memaparkan luar biasa sekali hasil penelitian tesis beliau. Ini berapa lama Bu digarapnya? Serigit ini variabelnya? 1 tahun 2 bulan. Tapi struggle-nya luar biasa ya Bu. Betul. Penuh perjuangan. Langsung saja kita masuk ke sesi diskusi untuk semakin mengefisiensikan waktu. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Bu. Yang pertama ini dari Ibu Vega. Assalamualaikum, Bu Erika. Faktor apa yang menyebabkan Pulau Kalimantan bisa menurunkan tingkat kemiskinan penduduknya? Karena jika dibandingkan dengan Pulau Jawa, infrastruktur dan wilayah Kalimantan belum seperti di Pulau Jawa. Itu Bu, itu dulu Bu, dijawab dulu Bu. Dari Ibu Vega. Oke ya. Despri bisa menayangkan itu enggak? Faktor-faktor yang Pulau Kalimantan tadi, Despri, yang dalam bentuk GWR. Oh ya, tunggu Bu, saya share screen lagi. Itu di sekitaran slide berapa ya Bu? Nggak hafal saya, Despri. Lihat dari sisi petanya aja, peta Kalimantan di atasnya. Agak jauh dia, karena Kalimantan agak belakang. Mulai di sini Bu? Apa mundur? Satu lagi. Oke. Ini ya Bu? Boleh, nggak apa-apa, munculin aja. Oke ya. Terima kasih ya kepada Ibu Vega. Faktor apa yang nurunin kemiskinan di Pulau Kalimantan ya, sehingga bisa cepat menurunkan kemiskinannya dibanding dengan kabupaten kota di Pulau Jawa. Jawa ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari hasil penelitian secara dengan menggunakan GWR ya, jadi di Pulau Kalimantan itu yang muncul ini kan faktor-faktor yang menaikkan persentase penduduk miskin ya. Ada 4 ya, pengaruh jarak rata-rata ke rumah sakit bersalin terdekat, tingkat pengangguran terbuka, persentase penderita penyakit, jumlah keluarga tanpa listrik. Nah, saya mengajak Mbak Vega dan Bapak dan Ibu untuk melihat keterangan tiap itu ya, keterangan tiap ini. Itu kan kelihatan ya, kecil-kecil banget itunya angkanya. 0, gitu kan, 0,2,6 gitu. Enggak ada yang gede gitu. Kecil-kecil semua gitu kan. Artinya gini, faktor yang menaikkan persentase penduduk miskinnya aja kita kan dapat 4 ini, tapi ini kecil juga gitu ininya. Nilainya tidak besar gitu. Contoh ya, jarak rata-rata ke rumah sakit bersalin itu mulai dari 0,029 sampai 0,03. Kecil banget faktor ini gitu. Berarti sebenarnya faktor ini juga nggak terlalu besar juga gitu pengaruhnya gitu.
Tapi karena yang namanya software itu dia akan mencari yang signifikan gitu. Dia akan memunculkan faktor yang signifikan. Tapi ternyata faktor yang signifikan pun koefisiennya sangat kecil gitu. Tidak ada yang besar gitu. Bahkan yang jumlah keluarga tambah listrik pun 0,0005. Maksud saya artinya jumlah keluarga tambah listrik di Pulau Kalimantan ini bisa dikatakan paling berapa gitu. Sedikit banget gitu. Nggak terlalu banyak gitu kan. Jadi rumah tangga di kabupaten kota di Pulau Kalimantan ini sudah teraliri listrik gitu. Sudah bisa tapi saya nggak tahu ya persentasenya berapa gitu. Tapi dari angka ini gitu, dari koefisien ini gitu, sangat kecil gitu. Ya, yang tidak teraliri listriknya. Artinya begini, untuk faktor yang menaikkan persentase penduduk miskin pun Pulau Kalimantan itu sangat kecil ya. Jadi bisa dikatakan masalah jarak rata-rata ke rumah sakit bersalin, masalah tingkat pengangguran terbuka, masalah penyakit ya, masalah listrik di Pulau Kalimantan ini adalah masalah yang tidak besar gitu. Ini adalah masalah kecil gitu. Dia tidak menjadi dominan gitu. Jadi tidak menjadi penyebab besar gitu. Cuma karena software kan dia harus mencari ininya, mencari apa namanya itu variabelnya ya yang signifikan. Bahkan tadi kan tidak ada faktor yang menurunkan kemiskinan kan ya, tidak ada variabel yang muncul ya di Pulau Kalimantan ketika dia di running secara sendirian. Tapi ketika dia di running secara keseluruhan tadi kan ada ya yang Pulau Kalimantan apa namanya itu IPM dan luas wilayah ya, seperti itu. Ini menggambarkan ya, ini menggambarkan saya ingin menyampaikan bahwa sumber daya yang dimiliki oleh Pulau Kalimantan itu sudah dimanfaatkan dengan maksimal ya. Saya ingin menyampaikan bahwa Pulau Kalimantan ini kaya dengan ini ya apa namanya itu sumber daya alam ya, terutama kayu ya, terutama kayu. Di sana itu kayu-kayu ya, itu benar-benar menjadi modal masyarakatnya gitu, supaya bisa mendapatkan penghasilan gitu. Walaupun saya sendiri tidak tahu ya, dan saya juga tidak punya wewenang untuk membahas masalah dampak lingkungannya gitu ya. Seperti apa gitu, regulasinya seperti apa gitu, setelah kayu ditebang apakah harus mereka tanam lagi dan seterusnya gitu kan. Yang pasti gitu, bisa dikatakan Pulau Kalimantan ini bisa dikatakan hampir tidak ada masalah yang cukup signifikan gitu, yang menjadi membuat membebani mereka gitu. Karena untuk yang faktor menaikkan presentasi penduduk miskin aja rendah-rendah semua koefisiennya. Bahkan ada yang 0,0000 sekian ya, yang jumlah keluarga tanpa listrik itu 0,000. Ini kalau di persentase pun cuma 0,001% gitu, artinya hanya sedikit yang nggak punya listrik gitu kan. Seperti itu. Sudah sejahtera ya dengan pemanfaatan sumber daya alam yang mereka miliki ya, yaitu kayu ya, seperti itu untuk Pulau Kalimantan. Mungkin cukup itu Mbak Destri. Nah, kalau dikomparasikan dengan realita di Pulau Jawa ini, kenapa Bu? Apa yang menjadikan Kalimantan ini lebih unggul dalam pengentasan kemiskinannya? Kalau tadi kan Ibu menjelaskan tentang faktor-faktor yang bisa menurunkan kemiskinan di Kalimantan. Tapi ketika dikomparasikan dengan Pulau Jawa itu sendiri, kira-kira apa yang menyebabkan? Sementara yang kita lihat di Pulau Jawa ini realitasnya didukung oleh SDM, infrastruktur, dan semacamnya. Menurut Ibu sendiri, bagaimana Bu menanggapi ini? Dari hasil penelitian Ibu. Oke, terima kasih Despri ya. Coba Despri buka tadi yang Pulau Jawa. Oke ya. Nah, ini yang Pulau Jawa ya, teman-teman. Tadi
ketika dia dianalisis secara keseluruhan, tadi kan ada 7 ya, ada 7 penyebab. Kemudian ketika dianalisis lagi secara sendirian, muncul 3 ya, 3 penyebab, namun 3 penyebab ini hal yang baru semua. Jadi ada 10 ya, ada 10 determinan kemiskinan untuk kabupaten kota di Pulau Jawa ya, seperti itu gitu. Nah, kalau dari penelitian ini kita lihat ya, Despri, nanti dulu, ini aja dulu ya. Kalau dari penelitian ini kita lihat dari basis penelitian saya dulu ya, sebelum kita keluar dari basis penelitian ini gitu. Faktor dominan di Pulau Jawa itu adalah ada 2 ya, masalah bencana ya, ada 2, yaitu angin puyuh, angin puting beliung, angin topan, dan yang kedua tadi bencana alam gempa ya. Tadi ada 2 bencana dan persentasenya cukup tinggi ya kalau kita lihat dari koefisiennya. Kemudian jarak rata-rata ke akademi perguruan tinggi terdekat ini, kalau kita lihat untuk Pulau Jawa itu koefisiennya ya, mohon maaf ya nih, saya nggak pakai kacamata nih, kurang kelihatan, 0,00 juga ya. Artinya ini apa namanya itu, sama tadi kayaknya ada jarak ke SMA ya, yang secara keseluruhan ya. Jadi gini, kalaupun dikatakan Pulau Jawa itu infrastruktur transportasinya sudah bagus, orang mengklaimnya seperti itu gitu, sudah bagus. Ternyata dari penelitian ini untuk infrastruktur transportasi ke fasilitas pendidikan itu masih ada 2 yang bermasalah gitu, yaitu untuk ke fasilitas pendidikan SMA sederajat dengan akademi atau perguruan tinggi terdekat gitu ya, seperti itu. Kalau yang SMA sederajat itu ketika running keseluruhan ya, seluruh kabupaten kota. Kemudian yang tadi ya, yang secara Indonesia itu bisa Despri munculin yang peta Indonesia tapi yang running keseluruhan, Despri. Running keseluruhan. Ini ya, Bu? Nah, iya betul. Sekarang kita lihat yang sebelumnya ada nggak? Kepadatan penduduk apa variabel apa ini, Bu? Iya nih, iya dari awal. Kita fokus ya, Bapak dan Ibu, kita fokus lihat Pulau Jawanya nih yang running keseluruhan. Oke, mulai dari sini, Bu. Oke, lanjut aja, Despri. Kita lihat nih, pengaruh luas wilayah nih. Jadi kalau dari sini kita lihat, kan tadi saya bilang luas wilayah itu ada 2 ya. Optimalisasi untuk kebutuhan, untuk pemanfaatan lahan ya, untuk pertanian, perikanan, dan seterusnya. Sama yang kedua, jangan lagi dimekarkan gitu. Seperti itu gitu. Dan ketika kita lihat di Pulau Jawa bagian timur, Kabupaten Kota Pulau Jawa bagian timur ini, pengaruh luas wilayahnya itu yang cukup besar ya untuk menurunkan persentase penduduk miskin gitu. Walaupun kalau dari koefisiennya kecil ya, tapi kalau dilihat secara keseluruhan gitu dia yang terbesar gitu ya untuk kabupaten kota di Pulau Jawa bagian timur, walaupun koefisiennya kecil gitu. Artinya di Indonesia bagian timur ini ada 2 kemungkinan, lahan belum dioptimalkan, atau yang kedua terjadi pemekaran terus menerus di sana. Oke, lanjut yang gambar 15. Nah, kita fokus ke Pulau Jawa. Nah, kalau Pulau Jawa betul, secara IPM nggak ada masalah ya, indeks pembangunan manusia. Kita lihat itu tidak terlalu besar ya. Jadi makanya banyak yang pinter, banyak dan seterusnya gitulah. Oke, lanjut. Nanti kita lihat dulu gambar-gambar ini ya. Lanjut. Oke, nah ini jumlah pengaruh kejadian gempa bumi ya. Lumayan yang besarnya itu di Pulau Jawa ya. Oke, lanjut. Nah, ini juga ya, jarak rata-rata. Jadi ini nih, ini kelihatan terjadi ketimpangan aksesibilitas ya. Pulau Jawa bagian barat nggak jadi masalah, tapi Pulau Jawa yang ke sana, aksesibilitas ke
SMA terdekat itu sulit gitu ya. Masih ada masalah karena dia lumayan pekat gitu warnanya. Lanjut, Destri. Nah, ini pengaruh kepadatan penduduk ya. Penduduk di Indonesia, di kabupaten kota di Pulau Jawa bagian timur lebih besar ya kepadatan penduduknya. Punya pengaruh yang besar untuk menaikkan persentase penduduk miskin. Dan sebagai informasi kepada teman-teman, persentase penduduk miskin tertinggi di Pulau Jawa itu tertingginya emang di Jawa Tengah sama Jawa Timur. Oke, lanjut. Nah, persentase penderita gizi buruk nih, kalau kita lihat kan, malah di Indonesia bagian barat nih, di Pulau Jawa bagian barat nih yang bermasalah ya, yang pekat gitu. Malah gede banget ininya. Apa namanya itu, nilainya ya, seperti itu gitu. Dan ketutup ya, ketutup warna merah yang agak tua dan merah tua gitu. Di Pulau Jawa ini dari gambar kan kelihatan ya, pengaruh malnutrisinya. Oke, lanjut. Nah, listrik pun gitu ya, masih ada yang bermasalah gitu. Walaupun nilainya kecil ya, hanya 0,000, jadi sedikit yang tidak punya listrik, tapi dia punya ada gitu ya, yang tidak ada listriknya. Lanjut. Oh, nggak ada lagi ya. Jadi gini teman-teman, yang ingin saya sampaikan dari penelitian ini adalah gitu ya, kalau kita lihat secara kasat mata, Pulau Jawa itu memang eksotis gitu ya. Infrastrukturnya sudah bagus, SDM-nya bagus, dan seterusnya gitu. Tapi kan itu tanpa data ya, kita lihat aja gitu ya. Tadi dari data ternyata aksesibilitas untuk ke pendidikan ya, infrastruktur transportasi masih bermasalah gitu. Artinya masih ada gitu masalah di infrastruktur transportasi di Pulau Jawa gitu. Dan satu hal ya, masalah kepadatan penduduk nih. 50% penduduk Indonesia ini berada di Pulau Jawa, Bapak dan Ibu. Dan ini menjadi beban ya, menjadi beban pemerintah gitu. Apalagi penduduk di Pulau Jawa ini kan mereka yang punya kebutuhan untuk berpenghasilan ya, merantau ke Pulau Jawa, mengadu nasib seperti itu. Apalagi kalau tren pasca mudik gitu ya, arus balik itu kan biasanya banyak yang pendatang baru ya, yang datang ke Pulau Jawa gitu, seperti itu. Artinya kalau dari penelitian ini gitu ya, masing-masing itu memang terasa seperti berdiri masing-masing ya, faktor penyebabnya gitu. Tapi faktor penyebab itu tidak mesti berdiri masing-masing, dia bisa bersinergi ya, saling mempengaruhi. Terakumulasi berarti ya, Bu? Betul. Misalnya dia penduduknya padat, kemudian dia punya faktor bencana alam, kemudian malnutrisi yang luar biasa gitu. Itu bisa, dan faktanya di dunia ini, di bumi ini, yang namanya faktor penyebab kemiskinan itu nggak berdiri sendiri-sendiri. Dia akan bersinergi satu sama lain gitu. Bersinergi akan menghasilkan yang positif atau yang negatif gitu. Dan sebagai informasi kepada Ibu Vega, kalau saya nggak salah, 60% ya, 60% penduduk miskin itu berada di Pulau Jawa. Makanya ketika saya bertemu dengan orang TNP 2K menyampaikan penelitian saya ini, saya bilang, Pak, dari penelitian saya ini, prioritas pengentasan kemiskinan itu di Pulau Papua, Pak. Ketawa bapaknya. Bukan ketawa, senyum dia ya. Saya bingung kenapa dia senyum. Kata dia gini, Mbak Erika, penelitian Mbak Erika ini emang keren banget, ilmiah banget. Tapi bagi pemerintah, itu kadang-kadang nggak ada artinya, Mbak, gitu. Karena pemerintah itu tidak melihat, oh ini lebih membutuhkan, tapi kadang-kadang pemerintah itu membutuhkan angka-angka untuk meyakinkan bahwa dia berhasil memerintah. Jadi walaupun Mbak Erika bilang, ayo pemerintah, mayoritaskan anggaran pengentasan kemiskinan ke Pulau Papua. Pemerintah bilang, no way Bu Erika, mayoritas anggaran pengentasan kemiskinan itu di Pulau Jawa. Kenapa? Karena 60% orang miskin itu adanya di Pulau Jawa gitu. Seperti itu gitu, bukan di Pulau Papua gitu. Karena kadang-kadang begitu gitu ya. Penelitian itu kadang-kadang nggak inherent dengan kepentingan yang lain.
seperti itu. Ya, jadi ya itu ya 50% penduduk kita berada di Pulau Jawa dan 60%-nya adalah 60% persentase penduduk miskin berada di Pulau Jawa. Seperti itu, Mbak Despri. Tapi kalau dilihat dari indeks rasio gini antara Pulau Jawa dengan Pulau Kalimantan, yang mana yang lebih mendekati angka 0, Bu? Dari kedua pulau ini. Kalau dari indeks rasio gini. Saya mohon maaf, Despri, saya nggak hafal indeks. Mungkin nanti bisa dicek ya di website BPS. Saya nggak hafal indeks gini setiap pulau kepulauan. Oh, mana yang lebih mendekati 0 atau Pulau Jawa atau Pulau Kalimantan. Baik, Bu. Oke, cukup untuk pertanyaan dari Bu Vega. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Ibu Citra Persada. Bu Erika izin bertanya, saya Citra dari Lampung, sama dengan Ibu. Untuk variabel gempa bumi menaikkan angka kemiskinan. Jika diperhatikan, angka gempa bumi yang terbanyak itu secara faktanya kan di Sumatera Barat. Tapi kenapa Sumatera Selatan yang justru besar memberikan pengaruh terhadap kemiskinan itu sendiri, Bu? Silahkan, Bu, dijawab. Ya, terima kasih Bu Citra Persada. Salim, Bu. Saya dulu kuliah di Fakultas Teknik Unila. Bu Citra Persada ini salah satu dosen ya di Fakultas Teknik Unila, kampus S1 saya. Saya di Teknik Elektro, Bu, angkatan 98, angkatan pertama. Terima kasih atas pertanyaan Bu Citra. Saya tidak tahu itu angka gempa bumi terbanyak di Sumatera Barat itu, kalau boleh tahu itu angkanya dari siapa ya, Bu? Jumlah kejadian gempa buminya. Sebagai informasi, data yang saya gunakan ya, jumlah kejadian bencana alam mulai dari gempa bumi sampai dengan yang lainnya, saya lupa ada beberapa kejadian bencana alam yang saya running. Saya menggunakan data PODES, Bu Citra, data potensi desa ya, data PODES yang dimiliki oleh BPS ya. Jadi data PODES ini data yang berbasis desa ya. Bisa jadi mungkin angka gempa bumi terbanyak di Sumatera Barat itu mungkin angkanya BNPB mungkin ya, Bu Citra. Kalau saya menggunakan data PODES. Dan tadi kalau kita lihat di peta, yang terbanyak gempa kan di Sumatera bagian selatan, Kalimantan bagian barat, dan Pulau Jawa bagian barat. Nah, itu hasil dari peta itu bukan yang terbanyak. Coba Despri dimunculin peta yang gempa bumi, yang Indonesia tapi gempa buminya. Nah ini, Bu. Ya. Nah, jadi gini, peta ini menunjukkan gimana ya? Peta ini bukan menunjukkan jumlah kejadian gempa bumi di tiap kabupaten kota, tapi peta ini menunjukkan pengaruh jumlah kejadian gempa bumi terhadap persentase penduduk miskin pada tiap kabupaten kota. Berarti sudah akumulasi ya, Bu? Jadi gini, misalnya contoh nih ya, di sebelah Aceh ini kan gelap banget nih, merah pekat. Ini bukan berarti di Aceh ini jumlah kejadian gempa buminya banyak banget, bukan. Tapi pengaruh jumlah kejadian gempa bumi di Aceh ini punya pengaruh yang besar untuk menaikkan persentase penduduk miskin di kabupaten kota di Aceh. Seperti itu gitu. Jadi tampilan ini bukan peta tematik menampilkan jumlah kejadian gempa bumi, tapi ini menunjukkan pengaruh ya, seberapa besar pengaruh jumlah kejadian gempa bumi. Gitu. Jadi di ARGIS itu kita masukkan prosesnya agak panjang dan ribet ya secara teknis. Mungkin karena kita sama-sama di Bandar Lampung, kapan-kapan mungkin kita bisa meet up, Bu, kalau sudah selesai corona. Nanti kita bisa meet up, saya bisa tunjukin ke Ibu prosesnya, kan agak ribet prosesnya. Baik, Bu Erika, terima kasih ya. Iya, nah jadi ini menunjukkan
pengaruhnya ya, seberapa besar pengaruhnya. Jadi bisa jadi memang saya kalau buka Excel sekarang agak riwah karena laptopnya dipakai cuma satu nih, dipakai nge-zoom. Bisa jadi jumlah di Sumatera Barat memang besar, Bu. Tapi pengaruhnya terhadap Sumatera Barat kecil, bisa jadi seperti itu. Jadi gini, Bu, GWR ini ya, ArcGIS dengan analisis GWR ini memperhitungkan aspek spasial ya. Yang kita kan ada garis bujur dan garis lintang ya di muka bumi. Nah, aspek spasial ini punya pengaruh hitung-hitungan sehingga munculnya seperti ini gitu. Pengaruhnya mana yang lebih besar, lebih kecil gitu. Seperti itu. Oke. Mungkin itu Ya. Bu Citra yang bisa Baik, saya terima kasih Bu Erika. Terima kasih penjelasannya. Ya. Iya, sama-sama Bu Jelas, Citra. ya. Salim, Bu. Ya, kapan-kapan ngobrol ya. Boleh Bu, boleh. Terima kasih Bu Erika. Selamat ya, sukses. Ya, sama-sama Bu. Oke, lanjut Despri. Alhamdulillah selesai. Sekarang ada tanggapan dari Pak Lutfi Mutaali. Beliau adalah dosen saya waktu S2 di UGM Geografi. Komentar beliau, bagus, sangat geografi, sumber data beserta batasannya sangat penting diperhatikan. Tapi harus hati-hati membaca hasilnya. Harus betul-betul dalam konteks kemiskinan wilayah atau lebih mengarah pada ketertinggalan wilayah. Sangat beda jauh dengan rumah tangga miskin. Logika teoritik tentang determinan penting menjadi perhatian. Tidak asal ada variabel, karena semua variabel apapun kalau di-run secara statistik pasti akan memiliki pengaruh. Hasil penelitian ini lebih pas kalau digunakan sebagai masukan penanganan daerah tertinggal, bukan tentang kemiskinan itu sendiri, lebih spesifik ke rumah tangga, karena ini bisa kacau. Oke, mungkin ini tanggapan sekaligus saran buat Erika kalau penelitian ini tidak hanya skopnya dalam kemiskinan dengan skala penanganan rumah tangga, tapi bisa lebih di-up dengan dalam konteks kewilayahan itu sendiri. Bagaimana Bu? Silahkan. Iya. Kalau ada tanggapan balik. Ya, terima kasih Mbak Despri. Terima kasih Pak Lutfi Ali atas sarannya, atas masukannya. Jadi begini Pak Lutfi Ali, saya ingin menyampaikan bahwa data kemiskinan di BPS itu data persentase penduduk miskin. Berarti penduduk, bukan rumah tangga. Jadi basis datanya bukan rumah tangga miskin, tapi penduduk miskin. Seperti itu. Jadi BPS tidak memiliki data rumah tangga miskin, tapi memiliki data jumlah penduduk miskin atau persentase penduduk miskin. Jadi kita tidak melihat rumah tangga miskin karena memang BPS tidak pernah menghitung jumlah rumah tangga miskin. Nah, jadi ini masukan ini bukan masukan untuk rumah tangga miskin, tapi masukan untuk penduduk miskin. Artinya setiap jiwa yang ada di setiap rumah tangga itu diperhitungkan. Seperti itu gitu ya. Jadi itu penjelasan dari saya. Kemudian makanya memang beda dengan rumah tangga miskin ya, karena memang saya tidak membahas masalah rumah tangga miskin ya, tapi penduduk miskin yang diwakili dengan variabel persentase penduduk miskin. Jadi saya memang tidak memakai jumlah penduduk miskin agar ada keterbandingan setiap angka dari ujung Aceh sampai ujung Papua. Karena kalau saya memakai jumlah penduduk miskin, maka menjadi tidak ilmiah. Karena akan berbeda ketika memakai jumlah penduduk miskin dengan persentase penduduk miskin. Seperti itu. Nah, itu ya. Kemudian ya ini memang sangat geografi karena memang perencanaan wilayah di IPB memang berbasis ArcGIS studinya. Ya, saya sepakat Pak bahwa setiap variabel apapun yang kita masukkan dan kita running dalam sebuah software pasti akan memiliki pengaruh. Saya sepakat sekali gitu. Di BPS memang sudah terbiasa dengan
running di software ya, dengan bermain dengan variabel gitu. Saya sangat sepakat. Nah, makanya tadi di awal saya jelaskan di metodologi penelitian bahwa saya menggunakan 77 variabel bebas ya, variabel X yang di running bahkan untuk mencapai maksimalnya usaha gitu. Setiap running itu kadang-kadang dilakukan secara ratusan kali sehingga kita akan mendapatkan model yang terbaik. Saya sepakat kalau misalnya saya menggunakan 60 variabel, bukan 70 variabel, bisa 77 variabel. Saya sepakat hasilnya pasti akan beda. Atau saya hanya menggunakan seperti anak-anak S1, misalnya hanya menggunakan 3 variabel, 2 variabel gitu ya. 5 variabel pasti sangat beda. Nah, di penelitian ini kenapa sampai menggunakan 77 variabel? Karena penelitian saya ini disampaikan kepada Bappenas dan BPS gitu. Jadi dicari kesempurnaan penelitian walaupun kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti di tesis Bapak akan bisa lihat tesis saya nanti dikirim oleh panitia soft copy-nya. 77 variabel itu mewakili aspek yang ini ya, aspek yang lengkap, mulai dari aspek geografi sampai dengan aspek ekonomi, aspek sosial dan seterusnya gitu. Sehingga termasuk di dalamnya, tapi dia tidak muncul ketika di running ya, PDRB dan seterusnya gitu. Semuanya dipakai gitu karena memang penelitian ini memakan waktu 14 bulan ya, karena diharapkan hasilnya itu bisa memberikan masukan kepada negara. Demikian Pak. Terima kasih atas masukannya Pak Lutfi Ali. Salam kenal dari saya. Ya, terima kasih banyak Bu atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Edi Darmawan. Ini masih kembali ke Pulau Sumatera. Apa penyebab utama kemiskinan kabupaten kota di Pulau Sumatera? Apa langkah strategi untuk mengentaskan kemiskinan di Sumatera? Masih ada tambahan jawaban Bu? Kayaknya ini sudah dibahas tadi, tapi kalau Ibu mau lebih menspesifikkan, silakan Bu. Ya, mungkin dimunculin aja yang Pulau Sumatera yang yang gizi buruk dengan penyakit. Lagi, oke. Yang tadi, oke ya. Pak Edi, terima kasih banyak Pak Edi atas tanggapannya. Salam kenal. Pak Edi, tadi saya sudah sampaikan apa faktor yang menurunkan dan menaikkan persentase penduduk miskin di Pulau Sumatera ya Pak ya. Saya sudah sampaikan. Dan kalau kita lihat nih, ada dua yang menurunkan IPM dan luas wilayah. Kemudian ada 6 yang menaikkan persentase penduduk miskin di Pulau Sumatera. Dan kalau kita lihat posisinya yang berwarna merah pekat ini kan pindah-pindah ya Pak, kadang di ujung Sumatera bagian utara, kadang di ujung Sumatera bagian selatan. Malah kadang-kadang di sisi kanan Pulau Sumatera gitu. Pindah-pindah posisinya seperti itu. Artinya gini, masing-masing variabel ini punya pengaruh yang berbeda-beda di tiap kabupaten kota. Dengan cara apa kita mengentaskan kemiskinan di Pulau Sumatera? Dimulai dengan tempat yang pekat-pekat ini ya. Dengan keadaan apa? Contoh, posisi ke atas sebelah kiri ya, jumlah kejadian banjir dan banjir bandang. Berarti untuk kabupaten kota di Aceh harus dijaga supaya tidak terjadi banjir di sana, karena banjir di sana memberi pengaruh untuk menaikkan persentase penduduk miskin. Seperti itu. Atau di Sumatera bagian tambahannya ya, untuk persentase penderita penyakit. Sama, di Aceh pun harus difokuskan untuk menjaga masyarakatnya dari sisi kesehatan ya, supaya mereka sehat. Tadi beberapa poin saya jelaskan strateginya seperti apa sehingga mereka bisa tidak miskin seperti itu. Jadi intinya Pak Edi, strateginya berbeda-beda ya di setiap kabupaten kota, bisa dilihat dari sisi peta dan strategi yang tadi saya bahas di akhir tadi untuk tiap kepulauan seperti itu.
Dan yang menarik untuk Pulau Sumatera, urutan determinan kemiskinannya ketika disusun dari koefisien terbesar hingga koefisien terkecil, ini urutannya sama persis untuk kabupaten kota dari dari Provinsi Aceh sampai dengan Provinsi Lampung. Jadi pendekatannya pengentasan kemiskinannya bisa dengan pendekatan kewilayahan ya. Artinya kerjasama antar wilayah itu diperlukan gitu, karena masalahnya sama persis penyebabnya. Ya, sinergi antar wilayah itu sangat dibutuhkan untuk penyelesaian masalah kemiskinan di Pulau Sumatera. Demikian Mbak Despri. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Kepada Pak Edi Darmawan, ada feedback atau sudah selesai dengan jawaban yang diberikan oleh Ibu Erika? Pak Edi? Oh ya, saya rasa sudah cukup jawaban dari Ibu Erika untuk Pak Edi. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Nur Kalbi. Dibandingkan dengan desa agraris, desa pesisir umumnya merupakan kantong-kantong kemiskinan struktural yang acap kali lebih kronis. Sebagian besar masyarakat nelayan yang bertempat tinggal di desa pesisir umumnya memiliki taraf kesejahteraan hidup sangat rendah dan tak menentu. Kesulitan mengatasi kebutuhan hidup sehari-hari dan kemiskinan di daerah pesisir telah menjadikan penduduk di kawasan pesisir harus menanggung beban kehidupan yang berat. Khusus daerah pesisir, berbagai program pengentasan kemiskinan dan program pembangunan untuk perbaikan kehidupan nelayan sebagian besar dalam mencapai hasil yang maksimal. Pemberian bantuan bergulir acap kali macet di tengah jalan. Program penanggulangan kemiskinan yang digulirkan hanya bagus di tingkat rencana. Bahkan yang ironis, tidak sedikit program bantuan dari pemerintah justru jatuh pada pihak-pihak yang sebetulnya tidak berhak menerimanya, sehingga hasilnya menjadi kontraproduktif di tahap implementasi. Nah, menurut Ibu sendiri, bagaimana melihat kondisi tersebut? Dan khususnya bagaimana strategi pengentasan kemiskinan terhadap desa pesisir ini? Silahkan Ibu Erika. Oke, terima kasih Mbak Despri. Ibu Nur Kolbi ya Bu. Ibu atau Bapak nih Mbak Despri? Ibu, Bu. Ibu ya? Iya. Ibu Nur ya. Ibu Nur, salam kenal. Terima kasih atas tanggapannya. Memang persoalan desa pesisir ini selalu seperti itu ya, Bu. Oke, Mbak Despri bisa tampilin nggak yang Indonesia, gambar Indonesia yang all? Ini ya, Bu. Oh ya, Indonesia yang all ya. Desa pesisir itu kan adalah desa yang berada di pinggir-pinggir ya, pinggir-pinggir laut ya, pinggir-pinggir laut, dan memang biasanya mereka identik dengan kemiskinan ya, seperti itu gitu. Sebenarnya enggak apa-apa kita brainstorming aja ya. Sebenarnya ini tidak ada dalam penelitian saya ya, karena saya tidak membahas strategi pengentasan secara spesifik untuk pesisir seperti apa, untuk agraris seperti apa. Saya tidak punya variabelnya gitu. Mungkin sebagai ini kita brainstorming kita gitu. Inilah anomalinya negeri kita ya, anomalinya Indonesia gitu. Ini kita Indonesia ini kan mayoritasnya adalah laut ya. Luasnya itu sebagian besar adalah laut, bukan luas daratan tapi luas lautan gitu. Namun luas lautan yang bisa menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat ini masih belum termaksimalkan ya, teroptimalkan, khususnya untuk masyarakat daerah pesisir yang berprofesi sebagai nelayan. Seperti itu. Artinya hal ini harus menjadi perhatian dari pemerintah. Kenapa terjadi anomali seperti ini gitu? Kenapa Tuhan sudah memberikan kita
laut dengan luas yang lebih luas daripada luas daratan, tapi kita tidak maksimalkan lautnya gitu. Kenapa justru yang kita maksimalkan daratannya? Sementara kalau kita pergunakan gitu ya laut ini gitu untuk masyarakat gitu, khususnya masyarakat daerah pesisir, maka akan memberikan pengaruh yang besar. Nah, masalahnya kan kadang-kadang ada kepentingan orang-orang tertentu ya. Jadi masyarakat itu terbatas ya keahliannya. Nelayan-nelayan itu kan terbatas keahliannya, dia tidak memiliki kemampuan yang lebih. Jadi kalaupun dia melaut hanya dengan alat-alat yang tradisional gitu. Tidak dengan kan kita sering ya Bu Susi, zaman Bu Susi Pujiastuti, beliau sering sekali menenggelamkan kapal-kapal asing ya. Kapal-kapal asing aja beroperasi di air kita gitu, di laut kita gitu kan. Karena kalau sudah melaut dengan kapal yang modern, dengan alat laut yang modern, tentu hasilnya lebih besar. Seperti itu. Tapi kalau nelayan kita kan kita bisa lihat dengan perahu seadanya gitu. Jarang nelayan kita menggunakan kapal ya. Kebetulan di Lampung ini juga banyak lautnya gitu. Dan saya udah berapa kali datang ke sebuah pulau, Pulau Pasaran, tempat para nelayan, tempat para ini ya sangat sederhana. Sangat-sangat sederhana. Menjualnya pun dengan cara yang sederhana gitu. Nah, ini tantangan kita dan peluang kita bersama. Mudah-mudahan kita bisa membantu ya, membantu negeri kita dengan pikiran kita. Mungkin Bu Nur bisa melakukan penelitian lanjutan bagaimana mengentaskan kemiskinan di daerah pesisir, itu bisa sharing dengan saya gitu ya, kalau perlu data dan seterusnya. Demikian Mbak Despri. Baik Bu, terima kasih. Alhamdulillah semua pertanyaan yang masuk sudah terjawab dengan tuntas oleh Ibu Erika, dan juga waktu yang membatasi kita ini sudah hampir menunjukkan pukul 12 di WIB dan hampir menunjukkan pukul 13 di kami waktu Indonesia Tengah, dan di teman-teman yang di waktu Indonesia Timur sudah hampir menunjukkan pukul 14.00. Karena sudah pertanyaan semua sudah terjawab, sehingga kita beri terima kasih banyak kepada Ibu Erika Santi atas kesediaan beliau dalam meluangkan waktu membagikan kepada kita semua hasil penelitian beliau dan memberikan juga banyak informasi terkait pengembangan ilmu kita, khususnya teman-teman yang memang berkecimpung di ranah perencanaan wilayah dan kota. Terima kasih kepada Ibu Erika. Terima kasih banyak Bu. Semoga Allah membalas pahala dengan yang sebanyak-banyaknya yang setimpal untuk kebaikan Ibu hari ini kepada kami semua. Amin, amin, amin. Sama-sama Mbak Despri, saya juga mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu atas undangan teman-teman panelita studio ya. Saya cuma ingin ilmu ini bisa diberikan ke orang banyak gitu ya. Karena kalau sedekah uang mungkin ya ada batasnya. Ada batasnya nih. Sedekah ilmu aja nih di bulan Ramadan. Tapi nanti yang PPT jangan dulu di-share ya Mbak Despri, saya edit sedikit yang tadi itu yang Kalimantan tadi. Nanti salah teman-temannya. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan ya. Salam kenal untuk semua. Ya. Kembali diinformasikan kepada Bapak Ibu bahwa insya Allah hasil PPT dari Ibu Erika yang telah direvisi sekaligus dengan tesis beliau itu akan kami share melalui WA masing-masing kepada Bapak dan Ibu. Nanti kami akan kabari ketika Ibu Erika sudah merevisinya. Itu. Untuk yang ingin melihat rekaman dari awal, nanti akan kami share juga link YouTube dari hasil forum ini. Kami juga tetap merekamnya seperti itu. Oke, alhamdulillah kita cukupkan forum online pada pagi hari ini. Terima kasih banyak kepada peserta yang telah mau memberi waktu luangnya untuk kita sama-sama duduk berdiskusi sama Ibu Erika membahas tentang pola sebaran spasial terkait dengan kemiskinan di seluruh Indonesia.
Semoga dari forum-forum diskusi kecil ini bisa memberikan langkah-langkah ke depan yang lebih baik untuk Indonesia sendiri. Masing-masing kita punya porsi masing-masing dalam memberikan kontribusi terbaik ke negeri ini. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Saya Desti Nur Anissa, mewakili teman-teman tim dari Pandrita yang bertugas hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata, salah teknis, dan lain-lain. Semoga ke depannya kita bisa lebih baik lagi. Sekaligus menginformasikan bahwa jadwal studio kedua Pandrita akan diadakan tanggal 9, insya Allah, pukul 13 waktu Indonesia Tengah, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Seperti itu, kita akan membahas tentang data science spasial, seperti itu. Oke, terima kasih, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, terima kasih Bu Erika. Sama-sama.